Halo, assalamualaikum. Saya Ahmad Mutawalli Asy'arawi dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, angkatan 21 semester 4, ingin membahas tentang suatu mata kuliah hukum tata negara yang membahas tentang pengertian istilah dan konsep negara hukum. Pengertian negara secara istilah. Kalau secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni stat dalam bahasa Inggris, Staat bahasa Belanda dan Jerman, dan Etat bahasa Jerman, dan Etat bahasa Perancis. Kata stat dan etat diambil dari bahasa Latin status dan stratum yang berarti tegak dan tetap dalam sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dan kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat, yang mana pemimpin itu mengatur hak rakyatnya. Secara etimologi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu stat bahasa Inggris, stat Jerman dan Belanda, dan etat bahasa Perancis. Kata stat dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kota stahum atau status yang berarti keadaan yang tegak atau tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Nah, lanjut. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nigari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit, Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Jadi istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Negara adalah suatu kumpulan orang yang tidak mempunyai kehendak tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya diliputi militer, ekonomi, sosial maupun budayanya, membentuk sebuah organisasi masyarakat, yang mana organisasi masyarakat tersebut bisa untuk mengatur warga atau masyarakat. Lanjut, sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara itu adalah negara hukum. Jadi karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka hukum adalah panglimanya dalam negara ini. Jadinya hukum yang ada di Indonesia ini suatu lanjut guys ke part 2. Di zaman modern konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Leban, Julius Stahl dan Fiedler dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Reichsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas peloporan Avi Dicey dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat ini mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasar undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Nah, di sininya semuanya ada fungsinya masing-masing. Yang mana dari hukum tersebut yang berasal dari Eropa kontinental tersebut masih dikembangkan karena hukum tersebut masih dikembangkan, yang sehingga masih ada di Indonesia ini 4 hal tersebut, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Jadi hukum itu jelas mesti melindungi hak asasi manusia, karenanya manusia itu punya hak dalam melakukan sesuatu apapun yang itu sesuai kodratnya dan fitrahnya. Maka kalau seandainya sebuah hukum tidak melindungi hak asasi manusia, maka sebuah hukum tersebut tidak dinamakan hukum, tapi dinamakan sebagai penindasan berkedok hukum. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Kekuasaan kita ini dibagi, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dibagi menjadi trinitas tersebut, menjadi 3 tersebut, agar
membagi tugas-tugasnya dalam mengatur sebuah negara, agar dalam mengatur sebuah negara itu tidak menjadi suatu hal yang rumit dan ribet. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Nah, pemerintahan berdasarkan undang-undang, ya jelas pemerintahan di Indonesia ini mesti berdasarkan undang-undang. Jadinya ya entah itu bagaimana dia itu bekerja, entah itu dia bagaimana menjabat, apakah sudah sesuai kriteria undang-undang atau tidak, maka yang pada intinya pemerintahan berdaulat yang undang-undang itu, yang artinya secara ya tak lain dan tak bukan adalah pemerintahan yang benar-benar secara legal. Yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Ini adalah suatu peradilan untuk memenuhi sebuah permasalahan, yang mana ketika ada permasalahan antara rakyat dan penjabat, maka ada suatu peradilan yang mana itu di situ bisa diselesaikan permasalahan antara rakyat dan penjabat. Mungkin itu lagi, kita lanjut part 3. Oke, kita lanjut part 3. Menurut Arif Sidharta, Skel tema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Yang kedua, berlakunya atas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. Yang kedua, asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat tentang cara pemerintahan dan para penjabatnya melakukan tindakan pemerintahan. Yang ketiga, asas non-retroaktif perundang-undangan. Sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak. Nah, ini yang poinnya ini yang asas non-retroaktif perundang-undangan. Sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak. Jadinya mesti diumumkan secara layak itu semuanya, baik penjabat maupun masyarakat mesti mengetahui hukum tersebut yang dibuat. Karenanya kalau tidak demikian, maka hukum itu akan menjadi kejanggalan dan kepentingan diri sendiri dan tidak mementingkan kepada pribadi orang lain. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.